dari mana sampai pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan. Kalau percaya, kalau tidak percaya, nah Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya saudara kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10:9 sampai 10. Selamat pagi bagi kita semuanya. Doa dan harapan saya, apapun kegiatan yang akan kita lakukan, kiranya Tuhan berkenan dan kita mampu menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada, di tengah-tengah profesi kita, di tengah kerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sebelum kita mendengarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Biarlah Engkau menerangkan dan kita kita dan kita dan kita dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadi saya ingin mengungkapkan bagaimana Allah digambarkan atau dibuktikan dalam Amsal dalam beberapa seri ke depan, supaya kita bisa mengerti bagaimana orang yang paling berhikmat menceritakan tentang keberadaan Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita tahu kita Amsal ini dituliskan untuk memberikan setiap orang-orang diajar bagaimana supaya mengerti, bertindak adil dan benar dalam segala hal, dan juga memberikan hikmat bagi orang-orang yang sederhana, dan juga memperingati orang-orang muda untuk terus berani menghadapi kehidupan ini. Jadi ada beberapa hal yang dicantumkan tujuan dari penulisan kita Amsal ini. Kita tahu kita Amsal ini ditulis awal pemerintahan dari Raja Salomo. Nah, tadi saya mengatakan bagaimana Allah digambarkan dalam Amsal atau dilukiskan dalam Amsal. Jadi ada beberapa seri, 4 seri mungkin kita akan mendengarkannya, dan saya berharap kita mau menyelidiki firman Allah lebih lanjut. Yang pertama, Allah digambarkan di dalam Amsal sebagai Allah pemegang kendali. Sebagaimana ayat yang kita baca, memang itu dibuang. Ya. Tetapi kita mengatakan segala keputusannya Tuhan yang menentukan. Kehidupan kita ini Tuhan yang menentukan. Bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buah besar. Supaya ketika engkau berdoa, Allah dijawab. Kan luar biasa Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang memegang kendali, God control all things. Jadi kalau Tuhan mengendalikan segala sesuatu, seharusnya apapun pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, harus kita serahkan kepada Tuhan. Karena Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Saya meyakini
Kalau Allah yang mengendalikan segala sesuatu, itu akan menjadi jauh lebih baik. Kita menyadari kalau Allah yang mengendalikan, saya 2 tahun lebih mungkin ya, tidak melibatkan diri langsung di dalam ada usaha kecil kami. Dan itu pendapatan kami itu sangat sedikit. Sampai bulan ini saya mengambil kendali dan saya menutup kalau tidak terlalu capek itu ya, mulai akhir Maret yang lalu. Ya. Dan itu saya mengambil kendali penuh dan kemudian saya mau menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang memegang kontrol. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, bayangkan kalau pendapatan 10.000, 15.000, 20.000, sementara 4 orang yang makan, belum lagi 6 ekor ternak saya. Ya, tetapi ketika saya, karena pada waktu itu saya beri les gratis kepada masyarakat, ya, saya harus fokus di hidup. Tapi ketika melihat situasi kondisi keadaan ini tidak bisa dibiarkan, lalu kemudian saya mengambil kendali dan Anda tahu apa yang terjadi, bisa 10 kali, 20 kali, 40 kali lipat Allah memberkatikan dari situasi kondisi yang begitu luar biasa. Karena saya berkata, setiap kali datang kemurahan Tuhan, saya berkata terima kasih, kami siap lagi terima kasih. Dan sebelum saya membuka, saya berdoa supaya apa? Biasanya anak-anak saya yang membuka, tapi saya membuka, saya menutup. Dan saya katakan bahwa ketika kita tempat itu bersih, orang akan suka datang. Dan itu terbukti. Apalagi hati kita bersih, Allah akan memberkati. Ya. Jadi hati yang bersih itu Tuhan sangat benar. Hati yang jujur, hati yang benar. Kalau doanya dijawab oleh. Jadi di bulan ini saya katakan lagi sampai tanggal ini kami bisa menikmati kemurahan dan pertolongan. Nah, yang kedua, Allah yang mengasihi orang-orang benar. Jadi dia mengasihi orang benar. Tidak akan dibiarkannya engkau terlantar. Tidak akan dibiarkannya engkau mengalami masa-masa yang sulit. Kalau engkau izinkan masa-masa sulit itu, ya itu berarti engkau sedang menghadapkan keadaan yang sebenarnya tidak disukai oleh siapapun. Tetapi kita dapat mengatasinya, dapat mengendalikannya kalau kita mau. Seperti kalau orang pemalas, dia akan dekat kepada perusak. Bagaimana tidak? Dia malas, dia akan mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Mau makan, mau minum, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Allah mengasihi orang-orang yang benar, orang-orang yang taat. Jadi kalau kita, bagaimana dalam Amsal 15 ayat 9, ya, boleh dibaca dalam 15 ayat 9, bahwa Allah sangat memperhatikan orang-orang yang taat. Jadi barang siapa yang mengejar kebenaran dikasihi, siapa yang mengejar kebenaran akan dikasihi. Jadi Tuhan itu mengasihi orang-orang yang benar, orang-orang yang taat. Dan yang terakhir, Allah peduli kepada janda-janda, orang-orang sakit, dan orang-orang miskin. Jadi, di mana juga-juganya? Juga-juga biasanya kalau ditinggal istrinya dia akan kawin lagi. Istri saya pernah bertanya, Pak, kalau saya meninggal duluan, Papa kawin lagi? Enggak. Saya bilang, saya ini orang yang taat pada firman Tuhan. Dia langsung cubit saya. Itu sama kawin lagi. Tidak, saya hanya taat pada firman Tuhan saja. Dan ya, Anda bisa baca nanti dalam Amsal 15 ayat 25, di mana dia memperhatikan orang-orang yang miskin juga, orang-orang yang dalam keadaan susah juga dia perhatikan. Dan Anda bisa baca di dalam ini saya lupa
menuliskannya di dalam Amsal 22 ayat 22 dan Amsal 6 23 ya, Amsal 22, Amsal 15 ayat 5, Amsal 22 ayat 22 dan 23. Dan Allah itu sangat peduli kepada orang-orang yang janda-janda. Jadi jangan permainkan janda-janda. Allah sangat peduli dan Allah sangat memperhatikan mereka. Dan jangan sampai mengisi mereka. Dan Alkitab juga jangan mengisi orang miskin. Bukan berarti Allah orang miskin itu bebas berbuat jahat. Tidak. Orang miskin itu harus tetap taat kepada Tuhan, mendengarkan firman Allah. Dan orang-orang yang bersusah. Ada banyak orang yang bersusah, tapi semakin disusahkan oleh orang-orang yang merasa berkuasa. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ingat bagaimana Allah di dalam Amsal yang pertama ini, Allah memegang kendali, Allah mengasihi orang benar, dan Allah peduli kepada janda-janda, orang-orang sakit, orang-orang susah. Jadi kalau Anda orang-orang susah, orang-orang sakit, janda-janda, yatim piatu, ya itu termasuk di dalamnya. Dan juga Anda orang yang dikasihi Tuhan, dan Anda akan mendapatkan sesuatu perlindungan dari Tuhan. Ingatlah Allah itu baik bagi setiap orang yang mengasihi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang digambarkan oleh seorang raja yang paling berhikmat di dunia, yang paling kaya, yang paling luar biasa di masa kehidupan. Dan terima kasih Tuhan buat peringatan-peringatannya, sehingga kami betul-betul mengetahui bahwa Allah yang mengendali, Allah yang mengasihi orang benar, mengasihi janda-janda, mengasihi orang-orang susah, orang-orang miskin. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakit itu dalam nama Yesus, arahkan tanganmu kepada Tuhan, mari kita berdoa. Percaya saja engkau akan menikmati kuasa. Dalam nama Yesus, dalam sakit penyakit yang mereka miliki, keluar dalam nama Yesus. Haleluya. Dan oleh juga dunia engkau. Kalau engkau sudah mengalami masalah, apapun masalahmu, serahkan sama Tuhan, karena Tuhan yang melihara kamu. Dalam nama Tuhan Yesus, arahkan tangan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, dan kami percaya, kami disuruh kepadamu, Tuhan menjawab sesuai dengan persoalan mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebaikanmu, terima kasih buat kemuliaan. Dalam nama Yesus yang bersyukur dan berdoa. Baik yang sakit, baik yang mengalami masalah, ditolong oleh Tuhan bersama di dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini dan seluruh aktivitas kita lakukan dalam terang dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.